Izin kelompok, apakah bisa share screen? Iya, tunggu sebentar ya. Baik. Baik, boleh next slide nama-nama anggota kelompok. Di sini ada uh, kelompok satunya ada Aisyah, ada Angelita, ada Anissa, ada Tika, ada Faris, ada Kurnia, ada Mediana, dan ada Sabrina. Untuk waktunya presentasinya 35 menit, bisa dimulai dari sekarang ya. Lama banget, 35 menit. Ntar kelas lain, Izin Ibu untuk Aisyah, Iya, Ibu. izin kok lama 35 menit? izin menjawab Ibu untuk kan presentasinya seperti metode Bu Yeti ya Bu. Itu yang presentasi satu kelas Bu. Terus dari kelompok A dan RKI itu menambahkan atau menyanggah atau memberi pertanyaan Ibu, mekanisme kemarin dengan Ibu Yeti. Iya kelamaan, atau 35 menit, sekarang udah jam 12, belum isoma. Kalian jam 1 udah kegiatan nggak Ibu? Udah kontrak program jam 1. Izin berarti Dipercepat aja ya. 20 menit ya. Baik, untuk kelompok waktunya 20 menit ya. Iya, baik. Di sini ada konsep dasar diare. Diare ini merupakan peningkatan buang air besar 3 kali atau lebih dengan kondisi feses yang lembek ataupun bahkan cair dalam satu hari. Bisa atau tanpa disertai darah dan lendir sebagai akibat terjadinya proses inflamasi pada lambung atau usus. Di sini ada etiologi dari diare. Faktor internal itu biasanya dari infeksi bakteri Vibrio E. coli, infeksi virus, infeksi parasit. Lalu di sini ada faktor dari parenteralnya, yaitu dari obat-obatan yang merupakan penyebab umum diare pada lansia. Beberapa obat yang dapat mengganggu saluran pencernaan dan menyebabkan diare itu misalkan seperti antibiotik, terus yang mengganggu keseimbangan alami bakteri dari usus. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, diare berdarah itu misalnya kayak pertimbangan disentri, divertikulitis, colitis, iskemik, atau inflammatory bowel disease. Nah, sama seperti yang tadi ada yang bisa disebabkan infeksi dari infeksi protozoa atau dari obat-obat. Ya, di sini ada jenis-jenis dari diare. Yang pertama ada diare akut atau cair. Lalu yang kedua ada diare bermasalah, diare berdarah, kolera, ada juga diare berkepanjangan dan juga diare persisten atau kronik. Di sini juga ada patofisiologi dari diare, bisa dilihat aja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada kram dan sakit perut. Lalu yang kedua ada kembung, darah dan lendir di tinja, adanya feses lembek atau encer, disertai demam, mual, serta kebutuhan mendesak BAB yang merupakan salah satu gejala serius dari lansia, yaitu dehidrasi, mulut terasa kering, haus, lemas, buang air kecil berkurang, lalu denyut nadi cepat dan lemah, dan turgor kulit melambat, serta mata cekung. Di sini ada faktor resiko pada lansia. Pertama, bisa dari penuaan. Kedua, ada penurunan fungsi tubuh. Lalu yang ketiga ada psikologis serta lingkungan. Di sini ada komplikasi pada lansia ketika mengalami diare, itu ada dehidrasi, lalu ada gangguan keseimbangan elektrolit, serta adanya rektum atau rektum.
Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada riwayat alergi obat-obatan dan makanan, tes urin secara rutin. Ada juga pemeriksaan kimia darah, yaitu pemeriksaan kadar elektrolit, kadar serum, kadar ureum, serta kadar kreatin. Juga ada X-ray abdomen serta kultur feses. Selanjutnya ada penata laksanaan, ada pemberian cairan, diet dietetik, atau cara pemberian makanan, obat-obatan, dan antibiotik. Bisa di next. Selanjutnya masuk ke kondas asuhan keperawatan diare. Selanjutnya pertama jawab, lalu ada keluhan utama, nyeri perut 3 kali sehari, encer, kelemahan dan alergi, ada riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, ini faktor lingkungan, pola makan dan kebersihan makanan dalam keluarga, lalu ada riwayat kesehatan keluarga, ada riwayat psikososial, ada ansietas, depresi, alergi, dan lain-lain. Lalu ada riwayat spiritual, ada pengkajian spesifik instrumen lansia kayak indeks Bartel atau kemampuan ADL, pengkajian tingkat depresi, dan masalah kesehatan kronis. Lalu ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan lab seperti elektrolit, kalium klorida, dan jenis urinnya. Lalu aktivitas sehari-hari seperti istirahat, integritas ego, pola makan, hygiene, interaksi sosial, dan seksualitas. Jadi next. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan mengenai diare. Yang pertama ini ada diare berdasarkan proses infeksi, ada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, berhubungan dengan output yang berlebihan dengan intake yang kurang, lalu ada hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan, lalu ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan kekurangan volume cairan, dan defisit nutrisi berhubungan dengan kebutuhan nutrisi kurang. Lalu yang terakhir ada hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Selanjutnya ini ada intervensi keperawatan. Yang pertama ada diare dengan tujuan dan kriteria hasil, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka eliminasi fekal membaik. Bisa dilihat kriteria hasilnya, lalu mengambil intervensi manajemen diare. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu intervensi selanjutnya ada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan output yang berlebihan dengan intake yang kekurangan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil asupan cairan meningkat, membran mukosa lembab meningkat, tumor kulit membaik dengan intervensi manajemen cairan. Bisa dilihat. Selanjutnya ada hipovolemia, yaitu berhubungan dengan kekurangan teks cairan. Nah, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status cairan membaik dengan kriteria hasil ada kekuatan nadi meningkat, output urin meningkat, membran mukosa lembab meningkat, ortopnia meningkat, dyspnea menurun, dan turgor kulit membaik. Lalu, dan intervensinya itu manajemen hipovolemia. Selanjutnya, implementasi keperawatan ini kan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat maupun tenaga medis lain untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan dan perawatan serta masalah kesehatan dihadapi pasien yang sebelumnya disusun dalam rencana keperawatan. Lalu evaluasi keperawatan ini terdiri dari 2 jenis. Ada evaluasi formatif. Ini disebut juga evaluasi berjalan, di mana evaluasi dilakukan sampai dengan tujuan tercapai. Lalu ada evaluasi sumatif, yaitu merupakan evaluasi akhir, di mana dalam metode evaluasi ini menggunakan SOAP. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya itu ada asuhan keperawatan diare dengan dehidrasi. Next. Baik, kasusnya itu Tuan S usia 66 tahun diantar oleh keluarganya datang ke IGD Rumah Sakit Bandung pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan keluar 7 sampai 9 kali sehari dengan tinja cair berwarna kuning dan berlendir. Keluarga pasien juga mengatakan pasien sulit tidur karena sakit perut yang dirasakan. Pasien mengatakan nyeri di bagian perut. Nyeri yang dirasakan itu melilit. Pada saat dikaji tingkat nyeri yang dirasakan pasien di skala 6, frekuensi nyerinya yang dirasakan itu hilang timbul. Pasien tampak lemas, tidak nafsu makan,
karena merasa mual dan terkadang disertai muntah. Ketika dilakukan pengajian oleh perawat, didapatkan hasil tekanan darah 95 per 65 mmHg, nadinya 92 kali per menit, suhunya 37,6 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, saturasinya 98%, kesadaran kompos mentis, GCS-nya 14. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada identitas pengkajian keperawatannya. Yang pertama itu identitas, nama, Tuan S, umur 66, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, alamat Jalan Braga Gang Apandi, nomor 118 11A, Desa atau Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, agama Islam, pekerjaan sudah tidak bekerja, nomor RM-nya 250980, diagnosa medisnya di diare atau GA. Kemudian identitas penanggung jawabnya itu ada tua A, 30 tahun, asal hubungan pasien itu anak. Next. Baik, untuk keluhan utamanya itu pasien mengeluh BAB 7 sampai 9 kali sehari dengan konsistensi tinggi cair warna kuning. Pasien mengatakan nyeri di bagian perut, nyeri yang dirasakan melilit. Klien mengatakan sudah 3 hari ini BAB cair. Kemudian untuk riwayat kesehatan yang utama itu ada riwayat kesehatan sekarang. Sebelum masuk rumah sakit, pasien itu mengatakan BAB 7 sampai 9 kali sehari dengan konsistensi tinja cair berwarna kuning. Pasien mengatakan nyeri di bagian perut. Nyeri yang dirasakan melilit, pasien mengatakan sudah 3 hari ini BAB cair. Keluarga pasien juga mengatakan pasien yang sulit tidur karena sakit pada perutnya. Kemudian pada saat dikaji tingkat nyerinya yang dirasakan itu skalanya 6. Frekuensi nyeri yang dirasakan hilang timbul. Pasien tampak lemas, tidak nafsu makan karena merasa mual dan terkadang disertai muntah. Untuk yang selanjutnya itu riwayat kesehatan dahulu. Pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi, diabetes mellitus. Pasien mengatakan hanya mengalami sakit seperti pegal, flu, dan serta sedikit pusing. Pasien juga tidak pernah dirawat atau operasi. Kemudian pasien juga mengatakan tidak ada alergi obat-obatan. Yang selanjutnya dari riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan tidak memiliki penyakit keturunan seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya ada pola nutrisi. Sebelum masuk rumah sakit, keluarga pasien mengatakan pasien suka menunda makan. Keluarga pasien mengatakan pasien makan 1 sampai 2 kali sehari dalam porsi sedang. Keluarga pasien mengatakan pasien minum 2 sampai 3 gelas air putih yang dimasak dari air sumur yang agak keruh dan setiap harinya sering minum minuman kafein. Kemudian setelah masuk rumah sakit, keluarga pasien mengatakan pasien hanya makan 3 sampai 4 sendok bubur yang diberikan gizi dari rumah sakit. Kemudian keluarga pasien juga mengatakan bahwa minumnya kurang. Untuk pola eliminasi sebelum masuk rumah sakit itu keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien biasanya BAK dan BAB-nya normal, tidak ada keluhan. Dan sesudah masuk rumah sakit pasien mengatakan keluhan BAB 7 sampai 9 kali sehari dengan konsistensi tinja cair dan warna kuning. Pasien mengatakan BAB cair sudah selama 3 hari, bagian perut terasa sakit dengan skala 6. Kemudian next, tidak ada keluhan selama BAB, BAK. Yang selanjutnya itu ada pola istirahat dan tidur sebelum masuk rumah sakit. Keluarga pasien mengatakan pasien tidur biasanya 7 jam di malam hari, namun 3 hari belakangan tidur sering terbangun karena merasa sakit pada perut. Yang setelah masuk rumah sakit, keluarga pasien mengatakan tidak bisa tidur, hanya ingin berbaring dan jam tidur saat di rumah sakit berkurang karena biasanya pasien dapat tidur 5 jam saat malam hari dan tidak pernah tidur siang. Kemudian pola peran dan hubungan. Sebelum masuk rumah sakit, pasien berperan sebagai kakek yang tinggal di rumah dengan anak dan menantunya dan berhubungan dan baik. Kemudian setelah masuk rumah sakit, selama dirawat selalu ditunggu oleh anak dan keluarganya secara bergantian. Kemudian tetangganya juga ikut menjenguk pasien. Kemudian untuk pola keyakinan dan nilainya itu sebelum masuk rumah sakit, pasien beragama Islam. Sebelum sakit, keluarga pasien mengatakan pasien sering berdoa dan bertawakal dan juga rajin ibadah. Setelah masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit, baik yang selanjutnya itu ada personal hygiene. Sebelum masuk rumah sakit, pasien mandi 2 kali sehari, memakai sabun, juga sikat gigi setiap mandi. Pasien keramas seminggu 3 kali, kualitasnya di rumah pasien agak keruh. Kemudian setelah masuk rumah sakit, keluarga pasien mengatakan selama di rumah sakit, pasien hanya dilap. Dan selanjutnya itu ada riwayat status psikologi. Sebelum masuk rumah sakit, pasien mengatakan merasa bahagia menikmati masa tuanya dan ketika kecapean klien sedikit emosi dan marah-marah. Keluarga mengatakan pasien masih mampu berkomunikasi
ketika suara kita sedikit keras karena pada mulai berkurang jamannya. Kemudian setelah masuk rumah sakit itu keluarga pasien mengatakan selama di rumah sakit pasien menunjukkan adanya dengan raut gelisah dan sekali memberitahu ketika ada sakit atau pasien sakit atau nyeri. Kemudian keluarga pasien mengatakan pasien masih mampu berkomunikasi ketika suara kita sedikit keras karena pendengaran pasien sudah mulai berkurang ketajamannya. Selanjutnya itu dari riwayat sosial sebelum masuk rumah sakit pasien mengatakan dapat berinteraksi sosial dengan tetangga di lingkungan rumah dengan baik dan kadang datang ke pos pindu untuk pemeriksaan. Yang selanjutnya itu ada setelah masuk rumah sakit, pasien mengatakan masih mampu untuk berinteraksi dengan dokter, suster, dan keluarga yang sangat baik. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada pengkajian spesifik instrumen lansia berdasarkan Minimetal State Examination atau MMSE. Eh, orientasinya itu bisa dilihat ya teman-teman. Skornya itu 24. Jadi perspektif Tuan R itu baik. Next. Selanjutnya itu ada pengkajian berdasarkan indeks Bartel. Skornya itu 135, yang artinya itu tingkat kemandirian Tuan R itu mandiri. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik keadaan umum, lemak, kesadaran kompas mentris, GCS 14, E4, V5, M5, status gizi, BB 68 kilo, TB-nya 165, yang MT-nya 24,98. Pada pemeriksaan TTV itu didapatkan tekanan darah 95 per 65 mmHg, nadi 92, RR 22 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, SPO 98%. Next. Ya, baik. Yang selanjutnya ada pemeriksaan head to toe. Itu ada dari kepala, itu ada warna rambut putih, kulit kepala lembab, lalu di bagian mata ada simetris, konjungtiva anemis, sclerotik dipterik, penglihatan baik, lalu ada hidung simetris, bersih dan tidak ada polip dan sinus, telinga simetris, bersih tidak terdapat serumen, fungsi pendengaran eh, kurang baik, rongga mulut simetris, gigi sudah ada yang hilang, terdapat karies, mukosa bibir kering, leher tidak ada nyeri tekan, bengkak dan benjolan, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, dada dan toraks ada pemeriksaan inspeksi, yaitu susunan ruas tulang belakang, lordosis, bentuk dada simetris, put tidak ada lesi, palpasi tidak ada nyeri tekan, auskultasi tidak ada nafas tambahan. Next. Lalu abdomen ada inspeksi auskultasi perkusi palpasi bisa dilihat sendiri. Lalu genitalia tidak ada gangguan tapi terpasang DC. Ekstremitas atas anggota gerak lengkap tidak ada fraktur. Ekstremitas bawah anggota gerak kaki lengkap tidak ada fraktur. Next. Ini ada pemeriksaan penunjangnya teman-teman bisa dilihat sendiri. Di sini ada pemeriksaan HB, gula darah sewaktu, leukosit, PaCO2, terus hematokrit dan bakteri. Untuk bakterinya itu ada terdapat E. coli, hematokritnya itu lebih dari normal 51%, dan untuk leukositnya itu lebih dari normal itu 11.800. Untuk pemeriksaan ureanya juga tidak lebih dari normal bagian urea yaitu 50 mg, kreatinin 2 mg lebih dari normal dan natrium serta klorid juga lebih dari normal. Next. Lanjut ke penata laksanaan, ada infus dengan laktat, injeksi 4 ketorolac, omeprazole, ceftriaxone, dan zinc. Next. Analisa data itu ada pasien mengeluh sudah 3 hari BAB 7-9 kali, pasien mengeluh nyeri perut, pasien mengatakan suka menunda makanan dan minum air yang dimasak dari sumur, pasien mengatakan suka meminum minuman berkafein. Dilihat dari data objektifnya ada bakteri Escherichia coli, frekuensi feses cair, berwarna kuning dan berlendir, bising usus 25 kali per menit. Next. Ya, next. Oke. Yang selanjutnya ada kehilangan cairan aktif. Pasien mengatakan sudah 3 hari frekuensi BAB 7-9 kali.
Pasien mengatakan sering merasa mual hingga tidak nafsu makan. Pasien mengatakan lemas. DO-nya kesadaran komposmentis GCS 14, membran mukosa bibir kering, turgor kulit lebih dari 3 detik. Next. Lalu untuk gangguan metabolik, pasien mengatakan nyeri dirasakan sebelum diare timbul, nyeri dirasakan seperti melilit, nyeri di seluruh area perut, skala dirasain 6 dan hilang timbul. Pasien tekanan darahnya 90/65 agak rendah. Next. Lanjut keluarga pasien gejala penyakit gangguan rasa nyaman. Keluarga klien mengatakan klien sulit tidur karena sakit perut. Klien pasien mengatakan pasien dapat tertidur hanya 5 jam saat malam hari. Tampak gelisah dan tampak lesu. Next. Lanjut, kita mendapatkan 4 diagnosa keperawatan. Ada diare berhubungan dengan terpapar kontaminasi dan bakteri pada air. Hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan, ditandai dengan pasien mengeluh BAB 7-9 kali per hari. Nyeri akut berhubungan dengan gangguan metabolik, ditandai pasien mengeluh nyeri, gangguan rasa nyaman setelah tidur berhubungan dengan gejala penyakit. Next. Lalu yang selanjutnya intervensi keperawatan, yaitu apa namanya, diare dengan perawatan 2 kali 24 jam. Diharapkan eliminasi fekal membaik dan kriteria hasil kontrol pengeluaran feses meningkat, nyeri abdomen menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, peristaltik usus membaik dengan observasi identifikasi penyebab diare, riwayat pemberian makanan, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi, monitor jumlah pengeluaran feses, dan monitor keamanan penyiapan makanan. Next. Lanjut yang kedua, hipovolemi dengan dengan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, TTV dalam batas normal, turgor kulit meningkat, output dan input urin balance, perasaan lemah menurun, membran mukosa membaik. Next. Nyeri akut 2 kali 24 jam tindakan keperawatan dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik. Next. Lalu yang selanjutnya ada gangguan rasa nyaman atau istirahat dan tidur. Selama perawatan 2 kali 24 jam, status kenyamanan meningkat dengan keluhan tidak nyaman menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Next. Oke, yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi perawatan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk implementasi keperawatan, bisa dilihat aja ya teman-teman. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, ini untuk implementasi hari keduanya. Bisa lanjut aja. Untuk evaluasinya itu yang pada hari pertama itu yang diagnosa 1 itu pasien mengatakan sudah bolak-balik ke toilet untuk BAB sebanyak 7-9 kali. BAB hari ini dengan konsistensi tinja cair
berampas, berwarna kuning, dan berlendir. Kemudian pasien mengatakan rasa perut terasa nyeri dan melilit saat ingin BAB. Kemudian pasien tampak sering bolak-balik ke toilet. Terdapat nyeri perut seperti melilit saat diare. Frekuensi BAB 3 kali dengan konsistensi tinja cair berampas, berwarna kuning, dan berlendir. Untuk A-nya itu masalah keperawatan diare belum teratasi. Kayaknya intervensi dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya itu diagnosa kedua hipovolemi. Pasien mengatakan mulut masih terasa kering. Pasien mengatakan minumnya masih kurang selera. TTV-nya eh, tekanan darah 100/90 mmHg, RR 20 kali per menit, nadinya 89 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, SPO-nya 98%, mukosa mulut masih kering, turgor kelit kering, CRP-nya kurang dari 2 detik, infusnya 1000 mili per oral, 200 mili sama dengan 1200 mili, output diare 700 mili, plus urin 300 mili sama dengan 900 mili. Masalah keperawatan hipovolemi belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Iya, selanjutnya yang ketiga ada nyeri akut. I- Iya, untuk subjektifnya pasien mengatakan kalau nyerinya yang dirasakan itu telah berkurang. Lalu nyerinya dirasakan seperti melilit. Lalu nyeri eh, di seluruh area perut. Skalanya yang dirasakan itu 3, yang hilang timbul. Untuk objektifnya ekspresi pasien itu meringisnya sudah berkurang. Pasiennya juga masih tampak tirak baring. Untuk analisisnya masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi. Untuk planningnya intervensinya dilanjutkan. Untuk diagnosa yang keempat, gangguan rasa nyaman istirahat dan tidur. Subjektifnya itu pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan yang telah diajarkan dan akan melakukan relaksasi ketika nyeri atau rasa tidak nyaman timbul. Untuk objektifnya itu lingkungannya terkoordinasikan dengan suhu kamar 22 derajat Celcius, pencahayaannya pas. Lalu pasien juga tampak rileks dan tirah baring. Untuk anamnesisnya, gangguan rasa aman dan nyaman dari istirahat dan tidur belum teratasi. Untuk planningnya intervensi dilanjutkan. Selanjutnya, ya untuk evaluasi keperawatan yang kedua, untuk diagnosa yang pertama yaitu diare, subjektifnya itu pasien mengatakan saat ini sudah tidak boleh balik untuk BAB lagi. Terakhir kali BAB-nya itu festusnya sudah keras dan berwarna coklat tanpa lendir. Selanjutnya pasien mengatakan juga sudah tidak nyeri pada bagian perut dan tidak melilit. Pasiennya juga mengatakan hari ini baru 1 kali BAB. Untuk objektifnya itu pasiennya tampak tidak bolak-balik ke kamar toilet untuk BAB, lalu pasiennya itu tampak tidak meringis kesakitan di area perut. Karakteristik festusnya juga sudah keras, berwarna coklat dan tidak disertai cairan atau lendir. Masalah keperawatan diarenya teratasi dan intervensinya dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua, hipovolemia, yaitu subjektifnya pasien mengatakan saat ini tubuhnya sudah tidak terasa lemas dengan tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/100, RRS 20 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, SpO2-nya 99%. Untuk balance cairannya baik, untuk turgor kulitnya itu baik, membran mukosanya juga baik. Untuk masalah perawatan hipovolemia ini teratasi dengan intervensinya dihentikan. Selanjutnya, ya yang selanjutnya ada nyeri akut. Untuk evaluasi dari nyeri akut ini pasien mengatakan sudah tidak nyeri karena skala yang dirasakan 0. Untuk keluhan dari meringisnya itu sudah tidak ada dan tidak gelisah. Maka masalah keperawatan nyeri akut itu teratasi dengan intervensinya dihentikan. Lalu gangguan rasa nyaman dengan subjektif itu pasien mengatakan kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dan tidak terasa terganggu saat tidur karena nyeri. Objektifnya itu pasien tampak rileks dan tidak baring. Untuk masalah gangguan rasa nyaman ini sudah teratasi dan intervensinya dihentikan. Ya, selanjutnya di sini ada evidence based practice terkait intervensi diare. Nah, di sini ada jurnal yang pertama yaitu bagaimana efektivitas sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada lansia. Di sini populasinya lansia dengan diare, intervensinya itu sanitasi lingkungan, comparison itu tidak dibandingkan, outcomes-nya itu kejadian diare. Di sini dari jurnal sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada lansia.
Judulnya itu Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Diare pada Lansia tahunnya 2023. Penulisnya bisa dilihat di sini teman-teman sumbernya juga. Tujuannya itu untuk mengetahui sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada lansia. Lalu metodenya itu desain penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan menggunakan cross-sectional study. Nah, populasi sampelnya itu populasi dalam penelitiannya adalah lanjut usia, sampel sebanyak 30 responden terdiri atas 20 laki-laki dan 10 perempuan dengan menggunakan non-probability sampling. Nah, hasilnya itu penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan penyediaan air bersih, penggunaan jamban keluarga dan pengelolaan sampah rumah tangga dan SPAL dengan kejadian diare pada lanjut usia. Air adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Air merupakan kebutuhan esensial manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menciptakan kesadaran tentang kebersihan dasar di kalangan penduduk ini untuk mencegah penyakit bakteri tersebut. Variabel yang berhubungan dengan kejadian diare yaitu pengelolaan zaman keluarga dan pengelolaan sampah. Fasilitas sanitasi dasar memiliki 3 komponen yang sangat penting: penyediaan air bersih, pembuangan limbah rumah tangga, dan lemari air sehat. Model akhir kasus diare yang memenuhi syarat asumsi ada 2 variabel independen, yaitu jumlah penduduk dan jumlah penduduk dengan akses zaman tidak sehat. Jumlah penduduk dan jumlah penduduk dengan zaman tidak sehat jadi faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kenaikan kasus diare, sedangkan faktor jumlah rumah tangga tidak ber-PHBS tidak berpengaruh terhadap kasus diare. Selanjutnya, nah ini ada pembahasan lanjutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlu meningkatnya kesadaran tentang fasilitas air, kebersihan, dan sanitasi sekolah yang harus dipantau secara berkala. Perubahan iklim dapat menyebabkan banjir yang lebih sering dan parah yang akan meningkatkan masalah kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan risiko diare menular pada populasi yang rentan. Nah, kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan penyediaan air bersih, penggunaan jaman keluarga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan SPAL dengan kejadian diare pada lanjut usia. Air adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Air merupakan kebutuhan esensial manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Upaya yang dapat melakukan peningkatan perbaikan penyediaan air bersih, penyediaan jamban, pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah cair, serta mengupayakan peningkatan program penyihatan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada Sudah bagaimana hubungan penyediaan air minum dan perilaku higienis dengan ada kejadian berapa diare. artikel yang di ini? Langsung Iya, aja, dua. simpulannya apa? Cuma dua artikel. Iya, Ibu ada 2 jurnal, Bu. Bukan 2 jurnal, 2 artikel. Baik, Ibu. Nah, ini untuk artikel yang kedua, yaitu kesimpulannya hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku higienis dengan 104 kejadian diare pada lansia di Indonesia, dan yang paling dominan adalah perilaku mencuci tangan setelah BAB, sedangkan yang tidak berhubungan yaitu sumber air, pengelolaan air, tempat penyimpanan, dan tempat buang air besar. Ya baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1B yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya untuk kelompok 1A dan RKI, jika ingin menambahkan materi atau bertanya kepada kelompok 1B, boleh dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Marsha Niswa dipersilahkan on mic. Ya, izin bertanya untuk kelompok kelas B dari 4 RKI.
Yaitu kan di sini tuh banyak banget ya kematian diare disebabkan oleh dehidrasi akibat diare akut di etiologi ataupun pada usia berapapun gitu. Nah, ada nggak sih metode secara sederhana yang dapat menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang pada tubuh? Apalagi kan lansia itu resikonya lebih gede ya gitu ya, lebih cepat dehidrasi juga. Jadi metodenya apa sih gitu secara non formal? Baik, terima kasih kepada Marshaniswa. Pertanyaannya ditambah terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Elsa, boleh dipersilahkan on mic. Baik, terima kasih moderator. Saya Elsa dari perwakilan kelompok lansia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elsa. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Untuk kelompok, jika sudah menemukan jawabannya, bisa dipersilahkan menjawab pertanyaan. Izin, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Salsabila, boleh di-unmute. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Izin terdengar Salsabila. Ya, izin tanya kepada kelompok, ini kan yang kita bahas ini mengenai lansia. Ada nggak sih tanda yang membedakan diare pada lansia itu sendiri dibandingkan dengan pada dewasa lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila. Untuk kelompok, jika ada yang sudah ada 3 penanya, jika kelompok sudah menemukan jawaban, bisa langsung di raise hand aja ya. Baik, untuk Angelita dipersilahkan unmute. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Yang pertanyaannya itu bagaimana mencegah komplikasi diare kronis pada lansia. Jadi untuk mencegah komplikasi diare kronis pada lansia itu melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu hidrasi yang cukup, yaitu memastikan lansia tetap terhidrasi dengan baik. Diare itu dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Jadi penting untuk minum banyak cairan seperti air, kaldu, atau minuman elektrolit. Kemudian yang kedua itu ada diet seimbang, memberikan makanan yang mudah dicerna dan bergizi. Makanan seperti nasi, pisang, dan apel atau itu bisa membantu mengurangi gejala diare. Kemudian hindari makanan yang pedas, berlemak, atau tinggi serat. Kemudian yang ketiga itu ada higienitas, menjaga kebersihan tangan dan makanan, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air setelah menggunakan toilet dan sebelum makan. Kemudian itu ada pengelolaan obat. Beberapa obat bisa menyebabkan diare sebagai efek samping jika lansia mengkonsumsi obat-obatan. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter tentang kemungkinan efek samping dan alternatif jika perlu. Kemudian selanjutnya itu ada pemeriksaan kesehatan rutin. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin berkontribusi pada diare kronis. Yang keenam itu ada kontrol kondisi penyakit. Jika lansia memiliki kondisi medis seperti diabetes atau penyakit radang usus, pastikan kondisi tersebut dikelola dengan baik untuk mencegah diare kronis. Kemudian yang ketujuh itu ada penggunaan probiotik. Dalam beberapa kasus itu, probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan flora usus dan mencegah diare. Sebaiknya ini konsultasikan dengan dokter sebelum memulai penggunaan probiotik. Kemudian, jika diare berlangsung lama atau disertai dengan gejala yang serius, itu langsung konsultasi aja ke tenaga medis untuk evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang lebih tepat. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Elsa? Baik, terima kasih kepada Kurnia untuk atas jawabannya. Untuk yang lain, jika udah memiliki jawaban, boleh raise hand ya. Ya, izin, maaf, apa suara saya terdengar? Izin terdengar, Atika. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Marsha ya. Jadi oralit itu sebenarnya lebih efektif gitu untuk
mengatasi diare ini. Tapi selain itu juga ada eh, apa ya penggantinya oralit seperti air kelapa. Nah, air kelapa ini bisa membantu mengatasi dehidrasi pada lansia dengan diare. Eh, tapi lebih efektifan memakai oralit ya. Jadi oralit ini kan sebenarnya bisa di kita bikin sendiri di rumah gitu dengan menggunakan air, gula, dan garam. Nah, tapi bisa diganti dengan air kelapa karena bisa membantu mencegah dan atau mengatasi dehidrasi karena kandungan elektrolitnya ada seperti potasium, sodium, dan mangan. Namun, air kelapa ini tidak sebaik oralit dalam mengatasi dehidrasi yang parah, terutama jika diare disebabkan oleh bakteri karena tidak mengandung komposisi gula dan garam yang lengkap seperti oralit. Untuk rekomendasinya itu sebaiknya untuk lansia menggunakan oralit terlebih dahulu untuk membandingkan cairan tubuh dan elektrolit yang hilang. Jika air kelapa ini digunakan sebaiknya untuk tambahan membantu rehidrasi aja. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Atika. Untuk yang lainnya, jika sudah ada yang nemu jawabannya, bisa di raise hand. Ya, untuk Mediana, dipersilahkan unmute. Iya, terima kasih untuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Syabil ya tadi mengenai apa sih perbedaan spesifik gitu ya antara perbedaan diare lansia sama dewasa. Nah, kita tahu juga kalau misalnya dewasa sama lansia itu dari eh, tubuhnya aja sudah mengalami perbedaan yang beda gitu. Karena lansia itu cenderung memiliki penurunan fungsi. Nah, kalau misalnya dari penurunan fungsi kita bisa lihat kalau misalnya eh, orang dewasa masih saja mungkin bisa apa ya menunda atau menahan dari pengeluaran feses tersebut. Nah, kalau misalnya untuk sudah lansia, mungkin kayak diare ini kan cenderung dia sering keluar dengan frekuensi yang cair. Nah, kalau misalnya dewasa mungkin masih bisa ditahan gitu untuk menuju toiletnya. Namun untuk lansia cenderung dia akan terus keluar tanpa adanya penahanan gitu pada pengeluaran fesesnya. Lalu lansia juga karena daya imunnya sudah menurun, maka terjadi komplikasi dari diare ini akan cenderung lebih besar daripada pasien yang dewasa karena imunnya dari lansia ini memiliki mengalami penurunan. Nah, jadi di situ komplikasi dari diare ini akan secara tidak langsung akan cepat terjadi. Lalu dari pemenuhan dehidrasinya kan kalau misalnya diare kan termasuk dalam pengeluaran cairan yang tidak terkendali. Mungkin untuk pasien yang dewasa pemenuhan cairan itu masih bisa terpenuhi dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya lansia itu kalau misalnya ada penurunan dari cadangan cairan tubuhnya itu yang sangat signifikan gitu kayak berlebihan itu pengembalian cairannya akan sulit gitu karena cadangan dari cairan tubuhnya itu mengalami penurunan cairan signifikan maka pengembaliannya juga akan sulit. Nah, mungkin seperti itu sih untuk tanda spesifiknya dari perbedaan diare pada lansia dengan dewasa. Baik, terima kasih kepada Mediana. Untuk Salsabila, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Cukup ya, Najwa? Baik, Ibu. Demikian presentasi dari kelompok 1B yang sudah memaparkan materi dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mariam. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk
kelompok yang sudah mempresentasikan. Saya mohon klarifikasi ya, untuk di makalah kalian ini dibuat ada patofisiologinya nggak sih, pathway-nya untuk khusus diare pada lansia? Ada yang buat nggak? Ya, untuk melengkapi makalah tadi yang kelompok sampaikan, apa kelompok lain ada yang buat perjalanan penyakit? Adakah? Kalau nggak ada, tolong lengkapi ya, biar nilainya saya kasih maksimum untuk kelompok diare, diare atau fisiologi, pathway, perjalanan penyakitnya, ya. Bu. Yang siapa yang pernah mengalami diare? Ada nggak? Saya, Bu. Nah, Yang menjawab saya, Ibu. bisa banyak ya. Bisa merasakan kan gimana nggak enaknya? Iya, Bu. Ya, ini apalagi dengan lansia. Walaupun diare ini kalau di 14I dia nggak ada ya. Adanya malah konstipasi ya, infection. Ya nggak? Dari 14I masalah geriatric giant. Makanya memang jarang juga sih kejadian di rumah sakit ya untuk diare, kasus-kasus diare. Tetapi kalau sudah kena ke lansia, ya itu cepat penurunannya. Karena apa tadi? Karena lansia tidak hanya memiliki satu penyakit ya, multipatologi. Itu tadi yang 14I itu. Jadi butuh penanganan multidisiplin, multidisiplin lah ya. Jadi semua spesialis ada di situ karena itu saling berkaitan. Makanya untuk pasien geriatri ya itu dokternya banyak. Makanya banyak multi drug juga karena multipatologi. Kemudian oralit. Oralit selain tadi sudah disebutkan membuat larutan gula garam ya. Itu kan ada SPO-nya ya, prosedurnya ya, berapa jumlah gulanya, garamnya, perbandingannya. Tetapi sekarang sudah ada oralit dalam bentuk saset. Siapa yang udah pernah lihat atau beli? Udah tahu belum? Ada oralit dalam bentuk saset di apotek dan itu bisa ada berbagai macam rasa. Karena biasanya kan diare buat anak-anak ya. Banyaknya terjadinya pada anak-anak sehingga ada inovasi terkait oralit dibuat dalam bentuk biar memudahkan orang tua ya, bisa dibawa kemana-mana kan ya, tinggal diseduh, tinggal dilihat takarannya di situ. Belum, belum ada yang tahu. Tahu, Ada Ibu. oralit, tahu ya. Nah, itu juga bisa disarankan kepada keluarga apabila kalian menemui kasus diare tidak hanya pada lansia ya, untuk semua kalangan. Di kelompok
Ibu malah nggak lihat pengkajian diarenya ada nggak yang spesifik? Harusnya buat resumenya khusus untuk masalah diarenya, apa instrumen yang digunakan, kemudian tadi lab, ada lab ya, hasil lab, nah itu yang menonjol kan terkait dengan diare, frekuensinya ya. Ya, itu aja tambahan dari Ibu. Nanti tolong perbaiki untuk patofisiologinya, tambahkan ya di makalahnya, baru dikirim lagi ke Ibu. Cukup ya? Sudah di SS belum ini Aisyah? Izin Ibu, izin untuk screen. Oh ini Rena, kata Rena apa nih? Udah ada pathway yang kelas RKI. Yang lain belum? Yuk, SS dulu. Untuk kelas A, boleh di raise hand. Baik, untuk kelas A sudah bisa dilanjut dengan kelas B. Ya, teman-teman kelas B bisa resen dan akan terlebih dahulu. Slide 1. Slide 2. Oke, selanjutnya ke RKI. Baik, untuk RKI boleh di raise hand dan on cam ya. Untuk Ardina boleh di lower hand. Baik, slide 1. Selanjutnya slide 2. Baik, sudah Ibu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.